Seperti misalnya yang terjadi musibah dan bencana dan ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpa saudara-saudara kita, baik itu dengan bencana gempa, banjir dan yang lainnya. Itu semua tentu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, itu ujian Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sesuatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Orang-orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Itu kalau orang di atas kebaikan, kalau dia melakukan apa-apa yang diridhai oleh Allah. Kalau dia diuji dengan musibah, dengan bencana, dengan penyakit atau yang lainnya, maka itu menunjukkan kecintaan Allah kepada dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa mereka, dan Allah ingin mengangkat derajat mereka dengan sebab ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada mereka. Sebaliknya, kalau musibah, bencana, gempa, banjir atau yang semisal dengannya dari bencana dan musibah yang ada menimpa suatu kaum, menimpa suatu negeri, disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan, karena mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan dari salat 5 waktu dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, atau karena maksiat yang dia lakukan atau yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat, maka sungguh itu adalah merupakan azab Allah dan teguran Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan terhadap nikmat yang Allah berikan. Sebaliknya, kalau kaum tersebut kufur kepada Allah dengan berbuat maksiat, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang suatu negeri seperti disebutkan di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang suatu negeri, suatu kampung, suatu daerah yang dulunya dia aman, tentram, tenang, rezekinya datang dari segala penjuru karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka bertakwa kepada Allah. Tetapi manakala datang semua ketenangan, ketentraman, kedamaian, bahkan rezekinya, Allah gambarkan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, bahkan rezeki Allah datangkan dari segala penjuru. Akan tetapi penduduk negeri ini, penduduk kampung ini, fakafarat bi an'amillah, dia justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bersyukur, bukannya semakin beribadah kepada Allah, semakin dibukakan harta, rezeki, kekayaan oleh Allah, dipergunakan harta dan rezekinya untuk maksiat kepada Allah, untuk menentang Allah, bahkan sebagian memperlihatkan secara terang-terangan maksiat di hadapan orang banyak, bahkan bangga dengan kemungkaran yang mereka lakukan. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka yaitu kelaparan dan juga rasa takut karena sebab perbuatan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang justru mereka sombong, menentang Allah Subhanahu wa taala, menista agama Allah Subhanahu wa taala, dengan beraninya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala,
bahkan menentang untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka ini adalah orang-orang yang sombong, yang pantas kalau mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf, mengampuni dosa-dosa hambanya kalau mereka berdosa. Akan tetapi orang kalau dia terang-terangan menampakkan kemungkaran yang dia lakukan, kemaksiatan yang lakukan, berbangga-bangga dengan maksiat yang lakukan, bahkan dia ceritakan maksiat dan kemungkaran yang dilakukan, bahkan mereka mengajak orang-orang untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, mereka ini adalah orang-orang yang mujahirun, orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan mengingkari dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Semua umatku akan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Orang-orang yang tidak punya rasa malu lagi untuk melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang banyak, bahkan bangga menceritakannya, bahkan bangga memamerkannya. Orang-orang seperti ini sangat pantas untuk mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Bahkan boleh jadi sangat pantas wal iyadzu billah kalau mereka tidak mau menerima hidayah untuk mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga keluarga kita dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang justru menentang Allah Subhanahu wa taala dan dengan sombong mengingkari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.